balik lagi di channel YouTube gue, Dita Kristi Official. Kemarin kan kalian udah lihat belum yang video sebelumnya? Gue udah nge-review makanan di 3 tempat ya waktu kemarin itu. Nah, sekarang gue mau coba flashback cerita-cerita tentang awal karir gue, dari mulai ikut-ikut audisi itu terus sampai gue ditawarin join di salah satu manajemen sampai sekarang ya. So ikutin terus channel YouTube gue, tapi sebelumnya jangan lupa di share, di subscribe, di komen, dan juga di like, oke? Awal karir jadi penyanyi itu baru ya. Kalau nggak salah waktu itu di tahun 2012 tuh gue udah mulai nyanyi-nyanyi kafe ke kafe gitu, dari panggung ke panggung lah. Sebenarnya kalau nyanyi itu gue udah dari kecil sih. Dulu tuh jadi setiap kumpul di rumah bokap ya, kita tuh ada satu kebiasaan, itu tuh semua anak-anaknya dikumpulin gitu, jadi disuruh nyanyi tuh satu-satu gitu. Nah sebenarnya kalau nyanyi itu dari kecil sih. Cuma kalau untuk main kafenya gue baru di tahun 2012 kalau nggak salah. Kalau dukungan khusus pastinya dulu sih sebenarnya nggak diperbolehin ya dulu sama nyokap. Jadi dulu tuh gue nggak boleh manggung-manggung gitu, nggak boleh karena apa ya, mungkin nyokap gue mikirnya image penyanyi kafe tuh tanda kutip ya, cuma ya gitu karena bandel terus karena passion juga di situ, ya udah akhirnya dibolehin gitu. Sampai sekarang sih support terus sih. Oke, pertama kali gue dapat bayaran itu ngenes banget sih. Jadi itu dulu waktu awal-awal kafe itu kalau nggak salah itu 75.000 ya. Kalau nggak salah tuh tahun 2012 or 2011 gitu, pokoknya 75.000. Main kafe kan belum pernah ya, jadi masih awam banget, dibayar segitu tuh ya udah bersyukur. Gitu, jadi pokoknya 75.000 something lah. Oke, arti musik sendiri buat gue tuh apa ya? Udah passion sih, memang udah ada di dalam darah kali ya, nggak tahu ya, mungkin keturunan juga ya, karena kan bokap gue ya begitulah. Jadi udah emang dari kecil suka musik, suka nyanyi, ya pokoknya udah ada di dalam jiwa. Pengalaman gue di X Factor waktu itu kalau nggak salah tahun 2015 ya, jatuhnya itu udah X Factor season kedua. Tuh sebenarnya bukan nggak niat sih, apa ya, memberanikan diri ya, karena gue tuh orangnya nggak pedean satu. Terus pengalaman kayak ikut-ikut ajang-ajang itu gue jujur aja belum ada. Jadi pada tahun itu pas kebetulan ada X Factor, gue memberanikan diri. Waktu itu kalau nggak salah audisi di Udra Kelapa Gading ya. Datang ke situ, ya udah dengan langsung melihat tuh ya apa, antrian orang yang begitu banyak banget. Gue nggak nyangka sih antriannya sampai se-crowd itu ya. Cause I'm your lady, you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Yang menurut gue berkarisma ya Ahmad Dhani gitu. And kebetulan juga waktu itu Overage itu dipegang sama Ahmad Dhani, jadi gue happy banget sih pastinya, karena kan siapa sih yang nggak tahu ya, semua orang juga tahu gitu. Itu salah satu cita-cita gue dulu. Pengen ketemu sih sebenarnya.
pesennya buat teman-teman yang berjuang di salah satu ajang-ajang itu ya, pokoknya semangat ya, terus pantang menyerah, kerja keras terus. Apapun yang terjadi, hasil apapun yang kalian raih, pasti itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Jadi jangan patah semangat, even kalian gak masuk pun, even kalian masuk, pokoknya tetap semangat lah. Kalau memang passionnya di musik, terus kejar gitu. Jadi waktu itu pas banget, kalau nggak salah mau perform waktu gala Wildcard ya, Wildcard. Nah itu tuh gue sebelum perform ya, itu kan sempet ke toilet tuh ya. Nah di situ tiba-tiba dipanggil tuh sama asistennya Mas Dani waktu itu, namanya Mas Mehmet ya. Semenjak selesai dari X Factor, selang sebulan kalau nggak salah, or 2 bulan, gue lupa pastinya, itu ditelepon, ada yang telepon bilang dari Mas Mehmet, dari Dewi dari RCM. Jadi waktu itu intinya Mas Mehmet waktu itu bilang, Dita mau nggak join di Republik Cita Manajemen waktu itu. Nah, as you guys know, gue itu emang pengen banget dari dulu kan, siapa sih yang nggak mau masuk di RCM ya, gitu. Itu udah salah satu cita-cita gue sebenarnya, sedih banget ya. Pas kebetulan juga dapat, ya udah gue langsung mau. Saat itu juga tuh dipanggil, suruh ke studio, itu kalau nggak salah di Pondok Indah ya, daerah Pondok Indah. Datang untuk latihan karena kita mau ada show di Malaysia gitu. Waktu di Dewi itu partner gue Dinda Mecis, kalau nggak salah, Dinda dari Idol ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, gue tuh orangnya lupaan, jadi kalau misalkan ditanya flashback tuh gue agak lupa ingat. 4 bulan ya, kalau nggak salah 4 bulanan deh, sebentar kok. Sebenarnya jadi gini loh, sebenarnya bukan hengkang. Jadi waktu itu sebenarnya gue sempat beberapa kali nanyain masalah soal kontrak. Nah jadi waktu itu alasannya katanya nanya sama Mas Mehmet ya, adiknya Mas Dani ya kalau nggak salah, namanya siapa sih gue lupa, Mbak Dian ya, itu katanya lagi di luar kota, jadi untuk kontraknya belum. Udah gue sih nggak terlalu permasalahin, pokoknya yang penting gue join lah di situ kan. Ya itu, gue bisa ngerasain jadi bagian dari manajemen terbesar ya. Menurut gue sih manajemen terbesar ya di Indo ya. Yang gini nih yang gue suka banget sih, tapi mohon maaf ya, suara pandemi nih udah jarang nyanyi. Ini begitu salah, tapi ini juga begitu benar untuk aku yang dilanda cintamu yang terus membakar aku, cintamu yang akhirnya membunuhku. Oh iya, doain aja buat kalian semua ya. Rencananya aku kalau nggak bulan ini, kalau nggak salah awal bulan, rencananya mau bikin single gitu. Ya mudah-mudahan aja, semoga lancar. Minta doanya juga buat kalian semua ya. Semoga segala sesuatunya dimudahkan gitu. Pasti susah banget, misalkan kayak acara-acara wedding atau acara-acara gathering kantor atau acara salah satu institusi lah segala macam, itu susah gitu. Jadi
gue tuh waktu itu mesti nutupin di sinilah pakai foundation, yang di sinilah mesti pakai foundation, baju yang nyekek, yang belakangnya nggak kelihatan, yang tangan panjang, saking susahnya untuk menutupi ya gitu sih, suka dukanya itu. Cuma kalau gue sih pengennya ya orang udah tahu gue nih begini gitu, image gue begini, tampilan gue seperti ini gitu. Ya seharusnya ya terima apa adanya sih seharusnya ya, cuma kan ada juga kan misalkan kayak weddingan pengen yang sopan gitu, jadi kita harus mengikuti gimana alurnya aja. Oke, karena menurut gue itu seorang penyanyi as a singer yang dilihat itu nggak cuma tampilan luar nih, jadi don't judge book by its cover gitu. Kalau buat gue sendiri yang dilihat itu satu, suara udah pasti kan gitu. Jadi gue sih selama ini ingin menampilkan sesuatu yang terbaik aja gitu. Yang gue jual ya gue penyanyi, ya gue suara gue gitu aja sih. Hari ini buat lo semua beb, jangan pernah membenci kegagalan, karena bisa jadi kegagalan itu adalah awal dari semua mimpi-mimpi lo. Thank you banget udah ngikutin channel YouTube gue dari tadi. Jangan lupa di share, di komen, bantu subscribe juga. Ajak-ajakin semua teman-teman lo, suruh nonton channel YouTube gue. Kakak lo kayak, nenek lo kayak, semuanya kayak, pokoknya pantengin terus channel YouTube gue Dita Christy Official, dan jangan lupa follow IG gue di Dita Christy _87. Thank you.